Internet pecah karena akhirnya orang yang paling banyak di-subscribe di YouTube bertemu dengan orang yang paling banyak di-follow di Instagram, serta atlet yang paling banyak di-follow di berbagai macam sosial media, serta atlet yang paling mahal dibayar. MrBeast berkolaborasi dengan Cristiano Ronaldo di channelnya Cristiano Ronaldo atau Your Cristiano. Ini adalah kolaborasi yang ditunggu-tunggu sama banyak orang, tapi ternyata banyak orang juga kecewa sama kolaborasi ini. Kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kenapa tiba-tiba orang kecewa sama kolaborasi ini? Tolong didenrit, because it was cringe. Why so cringe? How that's happen? Kenapa kolaborasi MrBeast sama The Best menjadi cringe? Tiba-tiba Your Cristiano alias Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola nomor 2 di dunia, itu akhirnya bertemu dengan YouTuber nomor 1 di dunia. Yes, it's intended, I'm joking. Gue bercanda. Gue emang pengen bikin fans-fans Ronaldo pada marah. Gue gak terlalu gimana-gimana sama siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2. Cuman gue senang aja gitu ngeliat orang ribut di kolom komentar. Jadi intinya Cristiano Ronaldo itu collab sama MrBeast, dan mereka kayak bikin podcast ngobrol tentang kehidupan mereka sebagai nomor 1 di bidangnya masing-masing. Tapi ternyata fans pada kecewa. Banyak banget yang mengutarakan kekecewaannya ini di Twitter. That MrBeast Ronaldo video is so insanely cringe. That whole conversation between Ronaldo and MrBeast was so awkward, and video looked like 10 years old edited. Title was cringe, video was cringe, collab was cringe, MrBeast was cringe, Ronaldo was cringe, or should I say so cringe? Sorry, maaf. Maksa itu gue yang maksa. Itu salah gue, itu komedi gue yang buruk. I get it, I own it, oke? Itu jelek. Oke, lanjut. How did they mess this up so badly? Couldn't they have a normal conversation instead of forcing things? Dan banyak lagi lah pokoknya komentar-komentar orang-orang yang jelas-jelas kecewa sama hasil video yang sudah ditunggu-tunggu sama banyak orang ini. Dari kedua belah fans, dari fans nomor 1 dan fans nomor 1. Jadi kenapa sih yang bikin cringe-nya? Oke, gue akan coba kasih formulanya ke kalian ya. Dan sekaligus evaluasi sebagaimana gue sering mengevaluasi video orang-orang dan strategi sosial media orang-orang serta isi konten orang-orang. Jadi pertama-tama, video ini tuh dimulai nggak tiba-tiba. Jadi MrBeast tuh nggak kayak tiba-tiba ada di Ronaldo terus langsung bilang gitu, aku akan membuat Cristiano Ronaldo mengucapkan see you 1 juta kali sampai akhirnya orang-orang bisa sembuh dari penyakitnya. Nggak kayak gitu. Tapi intinya Ronaldo itu bikin teaser gitu di sosial media dia bahwa akan ada seseorang datang ke channel YouTube-nya, dan seseorang itu belum di-reveal siapa. Tapi kayak ada key-nya gitu di Your Cristiano. Kalau ada break di internet, bakal memecahkan internet. Ini akan menjadi hal yang bakal wadidaw sekali, bakal megah sekali, bakal luar biasa sekali. Nah, ekspektasi orang-orang keliru. Banyak orang langsung teriak-teriak Messi. Orang ekspektasiin bahwa akan ada nih ya 2 icon sepak bola terbaik di dunia ini akhirnya face off, bertatap muka, akan saling ngobrol heart to heart di podcast. Yang satu bahasa Inggrisnya kurang, yang satu bener-bener sulit bahasa Inggris. Lu bayangin aja mereka tiba-tiba ngobrol se-awkward apa, dimana mereka juga rivalry gitu loh, saling salip-salip rekor. Yang satu menang Piala Dunia, yang satu kagak. Ya tapi itu yang orang tunggu-tunggu, bakal kayak gimana tuh Messi sama Ronaldo ini. Tiba-tiba out of nowhere yang keluar adalah MrBeast. Nah dari situ gue udah bisa nilai orang-orang itu ekspektasinya salah. Jadi ngeliat video yang keluar MrBeast, mereka kecewa. Itu asumsi gue ya. Jadi ekspektasinya udah salah tempat banget. Tapi ekspektasi lu nggak salah gitu dengan kata break the internet gitu. Menurut lu siapa sih yang kira-kira bisa break the internet gitu? Ronaldo sama siapa? Kalau menurut gue Ronaldo Barack Obama gitu, Ronaldo Kim Jong Un, atau tiba-tiba Ronaldo sama apa sih opa-opa K-pop yang lagi naik, ya bisa lah break the internet. Maksudnya tuh kayak levelnya dia di bola nih, di dunia sepak bola tuh udah di sini. Pasti yang ketemu dia bakal yang di sini juga, tapi di bidang something lain kan, atau sama-sama bola. Tapi nggak salah gitu lah, ekspektasi levelnya nggak salah, cuman bidangnya aja keliru. Tahu-tahu iya MrBeast. Gue pribadi nggak masalah, gue nggak peduli dia collab sama siapa dan nggak kecewa. Justru gue malah kepo gitu, wah MrBeast yang datang, kira-kira apa yang diobrolin. Dan ternyata banyak orang pun kecewa sama isi videonya. Bukan cuman ekspektasi mereka yang salah, tapi pas udah nonton videonya pun mereka banyak yang bilang conversationnya cringe, obrolannya awkward, dan lain-lain. Seperti yang tadi kalian sempat lihat di komentar orang-orang, banyak banget editan-editan di video Ronaldo itu yang kayak ketinggalan 10 tahun. Masih banyak yang pakai MLG style glasses dan lain-lain yang dibilang orang-orang tuh kayak, ya elah ini waktu zaman-zaman PewDiePie baru konyoterolita. I don't want to beat that record, honest. Ya. Tapi juga emang bener bahwa pada saat mereka ngobrol itu tuh kayak awkward banget, kayak nggak pas banget gitu loh. Yang paling kocak yang tiba-tiba mereka ada nyamuk lah, terus tiba-tiba ada awkward gitu lah. It's good. Yeah. Good to know that
He is getting Terus Mr. Beast ngajarin Ronaldo apa itu thumbnail. impression, so you'll just be like, but it's cringe. Jadi kayak sesuatu yang ngapain gitu kayak ya gue akui ya gue pengen belain sebenarnya di akhir video, tapi gue akui sekarang ya secara gue nonton sendiri pun gue ngeliat aduh awkward banget, aduh banyak hal yang cringe banget, tapi gue coba telaah ya. Sejujurnya gue lihat memang banyak banget hal yang miss di sini, banyak hal yang kurang oke secara konten. Yang paling berasa waktu Mr. Beast tiba-tiba nanyain kalau mau jadi sponsor atau jadi brand ambassador atau jadi terasosiasi sama air minum gitu, terus Mr. Beast minum, terus itu awkward banget sih. So I heard this is your water brand. Yes. What made you want to do it? If it's nice product, I like to be associated. Ronaldo juga bilang ya kalau good gue ikut gitu, kayak nggak I don't think it's really good way to put it. Tapi sekarang saatnya gue ngebelain mereka, bukan ngebelain, gue pengen bikin informasinya balance dan lu juga sadar gitu proporsinya. Pertama banget, kurang dari 24 jam viewsnya udah 20 juta. Yes, they are actually breaking the internet. Kedua, iya, tapi mereka juga breaking it with awkwardness dan with cringe. Tapi begini, ini gimana ya? Tapi akan terkesan ngebelain sih, tapi let you guys know. Pertama, nothing wrong. Maksudnya mereka berdua sama-sama gede, sama-sama udah punya platform dan ya udah kayak lu pada bakal aman-aman aja gitu kalau misalnya mereka berdua bikin sesuatu yang nggak sebagus yang lu ekspektasin, tetap akan break di internet. Itulah the privilege of being famous. Lu mau kepleset aja bisa jadi konten gitu, dan ngobrol awkward kayak gini pun juga tetap break di internet. Fans udah loyal dan fans loyal udah banyak banget, ya aman-aman aja. Dan kita pun mungkin yang nggak fans, yang cuma tahu-tahu doang juga masih tetap nontonin kan. Berikutnya adalah mereka berdua ini emang bukan podcaster, bukan seorang interviewer yang bagus gitu. Mr. Beast sendiri emang seorang content creator yang bagus, tapi di banyak podcast, kalau lu nontonin podcast-podcastnya Mr. Beast yang Mr. Beast datang gitu, Mr. Beast is actually not a good person untuk ngomong di podcast-podcast, in my opinion. Silakan correct me if I'm wrong menurut kalian ya. Ditambah Ronaldo juga di beberapa videonya juga dia udah ngundang orang beberapa, kalau sesama pemain bola tuh lancar gitu. All the goals that I score, they have video. So I can prove that it's... You're a bastard. Halus gitu obrolnya. Tapi kalau sama orang yang beda, Ronaldo tuh I don't think he is a good orang juga untuk ngomong gitu. Setidaknya di podcast. Dan ingat, Cristiano Ronaldo ini bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Jadi dia kalau ngomong pasti akan terbata-bata gitu. Jadi otaknya udah nyampe mana, pikirannya tapi mesti ditranslate dulu baru keluar gitu. Ya, lu expect apa gitu sama pemain bola yang tiap hari menghabiskan hidupnya melatih badannya, tubuhnya untuk menjadi pemain yang paling ideal, bukan konten kreator, bukan podcaster. Ya Mr. Beast juga konten kreatornya bukan konten kreator podcaster yang jago interviewer gitu. Dia tuh cocoknya yang yaitu konten-konten yang aku akan mengumpulkan 1000 biji sampai menemukan yang mana yang punya biji emas. Kita akan melakukan ini pada 100 anak di dunia ini dan ada gitu loh. Tapi kalau podcast dia kurang banget. Ditambah ketemu sama Cristiano Ronaldo yang emang juga pemain bola, baru bikin konten awal-awal, nggak ngelakuin yang kayak latihan atau grinding konten, dan bahasa Inggrisnya bukan bahasa utamanya gitu, bukan bahasa ibunya. Ya begini hasilnya menurut gue. Ini udah yang terbaik sih ya. Mungkin akan jauh lebih baik kalau pertama ya ada brief dulu sebelumnya. Gimana ya, ini trik dari gue ya, mungkin buat lu pada juga yang pengen mulai podcaster. Gue gak tahu apakah dilakuin apa enggak. Gue curiga gak dilakuin karena ya again mereka berdua adalah orang yang paling sibuk di dunia ini sehingga mungkin gak ada waktu. Ini tips dari gue. Kalau misalnya lu mau bikin podcast dan ada tamu di situ dan emang tamunya baru banget nih yang mungkin juga belum kenal, belum ngikutin. Kita lihat bagaimana di video-video si Mr. Beast mesti ngeplay video Mr. Beast ke Cristiano Ronaldo biar Cristiano Ronaldo ngerti gitu apa yang Mr. Beast lakuin. According to my stomach, it is time to eat food. Berarti kan Cristiano Ronaldo nggak tahu Mr. Beast nih, tapi ya karena dia sibuk dia ngurusin yang lain gitu kan. Tapi ini buat lu pada aja gitu kalau misalnya mau tahu gitu tipsnya. Ketika lu menjadi seorang podcaster dan pengen undang orang dan emang belum deket banget, belum ngobrol banget, sebelum podcast emang ajak ngobrol aja. Emang ajak diskusi aja dulu, kenal-kenalan yang off kamera biar lebih nyantai, biar bintang tamunya juga let their self itu lebih nyantai dan lu juga jadi udah kayak mengenal dia lebih dekat gitu loh. Jadi nggak kayak terlalu awkward conversationnya, biar lebih halus. Jadi itu harusnya lo lakuin. Dan gue nggak tahu apakah dilakuin sama Mr. Beast sama Ronaldo apa belum, tapi kelihatannya sangat belum. Yang dimana mereka ya sama-sama sibuk tadi gue udah bilang. Dan kelihatan banget kayak belum pernah ngobrol that intense dan gimana-gimana. Banyak jokes yang miss, banyak hal-hal yang kayak mesti ditunjukin ulang, dia tuh siapa, dia tuh ngapain aja. Ditambah juga kalau kalian lihat sendiri ya, bahkan Mr. Beast ini sangat-sangat Amerika. Dia sangat-sangat blue, white, and red banget lah ya. Dan ada cheeseburger di hatiku gitu. Kalau kalian tahu sebagian besar masyarakat Amerika itu football ya American football yang tabrak-tabrakan gitu. Soccer tuh atau sepak bola yang versi sepak bola benerannya itu tuh jarang banget. This one, like you should have Tom Brady pop in for a video. Speed, you should have like all these big names, you know. Jadi dia referensinya itu nggak jauh-jauh dari NFL atau bahkan ke basketball. Pengetahuan Mr. Beast terhadap bola pun nggak sebegitunya. Jadi ya
makin kocak aja. Dan kalau soal editing sih ya, editing yang style ketinggalan zaman, gue yakin ya ini emang sesuatu yang malah menurut gue membantu bro. Seriusan, gue bakal puji editornya sih, serius. Karena editor ini yang membuat tense awkward-nya tuh turun. Seriusan, lu mau bilang anjing cringe banget editannya, let it be. Let it be dibilang editan yang cringe, tapi editan itu sangat menyelamatkan tensi awkwardness yang terjadi di dalam podcast tersebut, men. Sumpah. Lu silakan maki-maki dia, tapi kalau lu udah anak di belakang produksi, pasti lu paham banget kalau ini editannya adalah editan terbaik yang bisa mereka lakuin, men. Sumpah. Ya jadi gitulah, Mr. Beast ketemu sama Cristiano Ronaldo nih ya. Si nomor 1 apa 2, ayo coba komen di bawah. Dan kira-kira itulah tips dari gue gitu, biar kalian tuh mungkin yang mau bikin podcast atau ngundang bintang tamu tuh biar bisa lebih nyantai lah, nggak terlalu awkward, nggak terlalu cringe. Dan ketika pun terjadi awkward atau cringe, ya udah let it be, ya belajar gitu ya, evaluasi, jangan sampai terjadi lagi. Nggak apa-apa kok, apalagi baru pertama gitu, apalagi baru nyoba-nyoba, it's okay. Dan sebagai contoh itu ya, Mr. Beast sama Cristiano Ronaldo aja yang jam terbangnya udah gila-gilaan di dunia entertainment, walaupun nggak di bidang podcast dan konten, juga bisa masih dapat awkwardness dan cringe, apalagi lu pada. So it's okay, asal ada evaluasinya. Dan again, gue nggak bilang yang mereka lakukan gagal total, mereka tetap bisa break the internet walaupun kontennya kita harus bilang secara fair masih kurang. Tapi yang namanya fans mah udah happy-happy aja kayaknya yang ngeliat mereka berdua ketemuan. Dan buat fans-fans yang protes juga gue liat kayaknya mereka emang fansnya Messi, ya nggak sih? Iya nggak sih? Ayo kita panaskan lagi kolom komentar. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan yang lebih mendalam mengenai konten-konten internet seperti ini, jangan lupa support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet pada episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.